qad sarafu wa min ayyi wajhin lahata wa min ayyi wajhin lahitin ibtadaruha qad sarafu iradatahum wa niyatihim wa afkarahum qad sarafu iradatihim wa niyatihim wa afkarahum wa amalahum ilaiha faka'annahum khuliqu lil baqa'i fiha wa ka'annaha laysat dara mamarrin yatazawwadu minha al musafirun ila ad-daril baqiyah allati ilaiha yarhalul awwalun wal akharun allati ilaiha yarhalul awwaluna wal akhiruna wa ila na'imiha wa ladatiha syammaral muwaffiqun wa ila na'imiha wa ladatiha syammaral muwaffaqun walladzina hum an ayatina ghafilun fala yantafi'una bil ayatil qur'aniyah wala bil ayatil afaqiyah wa nafsiyah wal i'rad anid dalil mustalzim lil i'rad wal ghaflah anil madlul al maqsud ulaika alladhina hada wasfuhum ma'wahum an-nar ay maqarruhum wa maskanuhum allati la yahaluna anha bima kanu yaksibun minal kufri wa syirki wa anwa'il ma'asi. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap berjumpa dengan kami, yakni tidak berharap berjumpa dengan Allah, padahal berjumpa dengan Allah adalah harapan terbesar orang yang berharap dan cita-cita tertinggi orang-orang yang memiliki cita-cita. Bahkan mereka berpaling dari itu. Bahkan seringkali mereka mendustakannya. Mereka lebih ridho dengan kehidupan dunia sebagai ganti akhirat. Mereka senang dan tentram di dunia, yakni condong kepada dunia dan menjadikan dunia sebagai tujuan dan cita-cita mereka. Mereka berusaha untuk mendapatkan dunia. Mereka mencurahkan segala waktunya untuk mendapatkan kelezatan dan syahwat dunia dengan cara apapun yang bisa mereka lakukan dan dengan bentuk apapun yang bisa mereka kerjakan. Sungguh keinginan dan niat mereka serta pikiran mereka dan amalan mereka ditujukan kepada dunia. Seolah-olah mereka diciptakan untuk kekal dalam dunia. Dan seolah-olah dunia itu bukan negeri tempat berlalu. Sehingga orang-orang yang safar dari dunia berbekal menuju ke negeri abadi yang kekal, yang kepada negeri itulah orang-orang dulu dan orang yang akhir nanti melakukan perjalanan, dan kepada nikmat yang kekal di akhirat nanti dan kelezatannya orang-orang yang mendapat taufik terus mempersiapkan diri. Dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami tidak bisa mengambil manfaat ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat yang ada di ufuk atau ayat-ayat yang terkait dengan diri mereka. Berpaling dari dalil menyebabkan berpaling dan lengah dari sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil itu. Mereka yang sifatnya seperti ini, tempat tinggalnya atau tempat kembalinya ialah neraka. Tempat tinggal mereka adalah neraka dan mereka tidak akan bisa pergi dari neraka dengan sebab apa yang mereka lakukan dari kekufuran, kesyirikan
dan berbagai macam kemaksiatan. Barakallahu fikum. Nah, setelah kita membaca 2 ayat dalam surat Yunus, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, kita bisa mengambil beberapa faidah. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, adamu tam'i biliqa'illah, adamu at-tam'i biliqa'illahi, min alamatil kuffar, min alamatil kuffar. Tidak mengharap berjumpa dengan Allah termasuk tanda yang dimiliki oleh orang kafir. Jadi orang kafir itu tidak ada yang menginginkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Taib, karena menurut mereka hidup itu cuma sekali, yakni di dunia saja. Barakallahu fikum. Al-faidatu as-saniyah, an-nahyu anir ridha, an-nahyu an ar-ridha bil hayati dunya, li'annahu min alamatil kuffari aidan. An-nahyu anir ridha bil hayati dunya li'annahu min alamatil kuffari aidan. Larangan ridho dengan kehidupan dunia, karena ridho dengan kehidupan dunia termasuk tanda orang-orang kafir. Jadi ikhwan fillah azakumullah, orang-orang kafir itu mereka waktunya, pikirannya, tenaganya, dan seluruh aktivitasnya ialah untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Karena kepuasan tak tinggi yang mereka dapatkan adalah dunia. Semakin banyak mendapatkan dunia, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Semakin banyak mendapatkan dunia,
semakin dianggap sukses. Itu adalah ciri-ciri orang kafir. Nah, kalau mau punya uang gitu, pengennya sebanyak-banyaknya. Tambah banyak uangnya, tambah puas. Pengen rumah sebanyak-banyaknya, tambah banyak rumahnya, tambah puas. Pengen mobil sebanyak-banyaknya, tambah banyak mobilnya, tambah puas. 6. Barakallahu. Sehingga waktunya, tenaganya, pikirannya, dan seluruh aktivitasnya ialah untuk dunia. Kenapa? Karena mereka punya sikap ridho dengan dunia. Islam melarang hal tersebut. Nah, Islam mengajarkan agar kita tidak ridho dengan apa ini? Dunia. Tapi ridho dengan apa? Akhirat. Dalam hadis disebutkan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing yang berada di suatu tempat, atau orang yang sekedar lewat di suatu jalan. Nah, orang asing di suatu tempat itu tidak bisa tinggal berlama-lama, sehingga dia hanya memiliki waktu yang singkat, sehingga dia hanya melakukan apa yang dianggap perlu saja. Setelah itu meninggalkan tempat tersebut. Itulah kita seorang muslim diajarkan demikian. Kita di dunia ini cuma sementara. Maka kita menikmati dunia ini yang perlu-perlu saja. Karena sebentar lagi kita akan apa ini? Meninggalkan dunia. Tidak mungkin kita membawa dunia itu semuanya. Jadi kita pilih yang penting-penting saja. Atau kita di dunia ini seperti orang yang lewat di suatu jalan. Kita misalkan naik mobil, melewati suatu tempat yang indah, berhenti sejenak. Lihat-lihat, ya, di foto-foto gitu, direkam video, pemandangannya indah. Ada lautnya, ada gunungnya, ada pohon-pohonnya, ada batu-batunya, ya. Nah. Ada air terjunnya. Nah. Selesai, puas, jalan lagi. Begitu pula ketika kita di dunia. Kita ini hanya lewat sebentar. Oh, dunia itu ternyata ada lautnya, ada gunungnya, ada tanahnya, ya. Nah, ada pohon-pohonnya, ya. Nah, ada hewannya. Nah, jadi kita barakallahu hanya sebentar, sehingga yang kita lakukan yang perlu-perlu saja. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan. Kalau orang kafir tidak. Mereka itu hanya menjadikan dunia sebagai apa ini? Kehidupan satu-satunya. Habis itu mati, selesai urusan. Mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Bahkan sebagian mereka ada yang kemudian membakar mayat-mayat mereka. Ya. Jadi kalau sudah mati, mayatnya apa ini? Dibakar, kemudian abunya dilempar ke laut. Dah selesai. Nah. Jadi kehidupannya cuma di dunia saja. Sehingga dalam ayat ini cukup jelas. An-nahyu anir ridha bil hayati dunya li'annahu min alamatil kuffari aydan. Al-faidatu ats-tsalisah. Faidah yang ketiga. An-nahyu anil ghaflah
wal i'rad an ayatil Qur'aniyah. Wal ayatil ufuqiyah wan nafsiyah. An-nahyu anil ghaflati wal i'rabi an ayat ya anil ayatil qur'aniyati wal ayatil afaqiyati wan nafsiyati. Larangan, lalai dan berpaling dari ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat alam semesta, dan ayat-ayat yang terkait dengan apa ini? Diri-diri manusia. Jadi kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, yang dipelajari, harus diperhatikan, dijadikan sebagai pelajaran, direnungkan isinya. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini harus kita jadikan sebagai apa ini? Pelajaran, direnungkan, diambil hikmahnya. Nah, agar kita semakin yakin bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa dan yang paling berhak untuk disembah. Adapun orang-orang kafir, mereka biasa berpaling dari ayat-ayat Al-Quran, tidak mau memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Nah, karena mereka tidak peduli dengan itu semuanya. Barakallahu. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faidah yang keempat, khuludul kuffari finnar. Khuludul kuffari finnar. Orang-orang kafir itu kekal di dalam neraka. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Nah. Jadi orang-orang kalau mati dalam keadaan kafir, maka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Barakallahu. La yahaluna anha. Mereka tidak bisa pergi atau lari dari neraka. Waliyadzubillah. Maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mati dalam keadaan apa ini? Kafir. Perlu diketahui, karena betina azakumullah. Sekarang ini banyak dai-dai orang-orang kafir yang ingin memurtadkan kaum muslimin. Khususnya mereka-mereka yang sedang sekarat di rumah sakit, didekati, diajak untuk keluar dari Islam. Nah, apalagi rumah sakit non-muslim yang fasilitasnya lebih canggih, pelayanannya lebih bagus, maka di situ disediakan pendeta-pendeta atau dai-dai non-muslim untuk mendatangi pasien-pasien yang akan mati. Kemudian dipaksa untuk apa ini? Keluar dari Islam. Kalau sampai
saat itu dia menyatakan keluar dari Islam, kemudian mati di atas kekafiran, maka tempat tinggalnya ialah neraka selama-lamanya. Nah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, kemudian banyak juga permutatan di tempat-tempat yang jauh dari informasi. Mereka karena miskin di tempat yang terpencil, didatangi oleh orang-orang Kristen, didatangi oleh orang-orang non-Muslim, dirayu agar mereka meninggalkan agama Islam. Akhirnya banyak dari kaum muslimin yang seperti itu, yang murtad dari Islam. Bila mereka ini dalam kondisi keluar dari Islam, kemudian mati di atas kekafiran, maka ulaika ma'wahumun nar, tempat tinggal mereka itu ialah di neraka. Wal iyadu billah. Nah, jadi khonabudina azakumullah, sekali lagi kita harus mempertahankan keislaman kita sampai mati, sampai titik darah penghabisan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, atau yang mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat, atau umat-umat sebelum kita yang mengikuti para nabi dan rasul. Banyak kisah-kisah yang disebutkan dalam hadis betapa kuatnya iman mereka, sekalipun kepalanya digergaji, sekalipun dilempar ke dalam kobaran api, sekalipun disisir pakai besi, sekalipun mereka dibunuh, mereka tetap mempertahankan keislamannya. Lebih baik mati daripada harus kembali kepada kekufuran. Karena kalau mati dalam keadaan kafir, maka nasibnya ialah kekal di dalam neraka. Barakallahu. Ini sebagai pemanasan dars setelah Idul Adha dan hari Tasyrik. Adapun ayat berikutnya insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar,
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول لا